Bapak Presiden yang kami hormati dan sayangi, terima kasih sudah mengunjungi kami di Papua selama 12 kali. Mari kita berikan aplaus. Izinkan kami dalam waktu singkat dan berbahagia ini berbagi kegelisahan, kecemasan, dan menyampaikan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, bukakan jalan bagi kami ikut berkontribusi ke bagian lain di Indonesia. Sebelum saya mengakhiri sepatah dua kata atau sambutan ini Bapak Presiden yang kami hormati, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kita yang pada saat ini dari Papua dan Papua Barat. Menjadi catatan penting dalam pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama, kita minta kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Yang ketiga, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian dan LPMK. Yang keempat, pembangunan asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Yang kelima, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020. Yang keenam, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua. Yang ketujuh, percepatan Palapa Ring Timur Papua. Yang kesembilan, Bapak Presiden mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua. Dan yang terakhir yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang ke-10 adalah membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua, di ibu kota Provinsi Papua, di kota Jayapura. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya Ondoafi Abisai Rolo, berkenan dengan pesan almarhum Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jangan bilang apa yang diberikan negara kepada saya, tetapi apa yang saya berikan kepada negara. Maka saya Abisai Rolo, Ondoafi di perbatasan, menyumbangkan kepada negara tanah 10 hektar untuk dibangun Istana Presiden Republik Indonesia. Sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua dirubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor di Papua. Dan kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan istana
ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua. Sehingga Bapak Presiden dalam 5 tahun ini yang berkantor pertama di Istana Presiden di Papua. Demikian sambutan singkat kami atas nama para tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir hari ini. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati para menteri, kepala BIN, yang saya hormati Ketua Rombongan Bapak Abi Saipolo beserta seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dari tanah Papua yang siang hari ini hadir di istana. Saya berbicara padanya, tadi yang disampaikan terakhir oleh Pak Abi Saipolo tadi betul-betul sangat menyentuh hati saya kira menyentuh hati kita semuanya. Juga perlu saya ulang-ulang di mana-mana bahwa negara kita ini negara besar, betul-betul negara besar. Dalam 5 tahun ini sudah 12 kali ke tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua. Tapi saya nggak ngomong ke provinsi lain. Nah, provinsi lain mungkin hanya 2 kali atau 3 kali maksimal, 2 kali atau 3 kali. Ini ke Papua, tapi memang kita harus berbicara apa adanya. Bahwa di provinsi yang lain juga masih banyak yang harus kita kerjakan. Karena memang proses sebuah kemakmuran, proses sebuah kesejahteraan di negara manapun itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Oleh sebab itu setelah infrastruktur ini kita benahi, kita ingin masuk pada tadi yang disampaikan oleh Pak Abi Saipolo tadi mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM. Karena muter-muter kayak apapun, SDM ini menjadi kunci. Tapi saya juga bangga waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua yang saat itu nemuin saya. Bukan pinter-pinter, sangat pinter-pinter. Banyak kemudian yang bertanya, Pak ini saya kalau sudah lulus, saya mau kemana? Ya kembali ke tanah Papua, terus saya kerja apa? Ya itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang tidak hanya oleh anak-anak muda di Papua, tapi juga anak-anak muda di provinsi yang lain. Inilah saya kira pekerjaan besar kita. Tetapi saya siang hari ini, saya membuka ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar. Yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur udah nanti kelamaan lah udah. Jadi kewenangan saya gunakan. Untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara saya siang hari ini saya menyampaikan, siang hari ini 1.000 dulu lah, 1.000. Nanti juga akan saya atur lagi masalah PNS tadi, supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon
2 dan eselon 3 akan kita atur. Yang kedua mengenai yang berkaitan dengan pemekaran. Ya jangan banyak-banyak dulu. Tadi Bapak menyampaikan tambahnya berapa tadi? 5 ini total atau tambahan? Ya, saya iya, tetapi mungkin sementara tidak 5 dulu. Mungkin kalau enggak 2, 3. Kalau tidak 2, 3, ini kan perlu ada kajian. Karena undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung ke sana, sehingga dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita, bukan dari keinginan kita, tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran itu. Kemudian tadi mengenai asrama Nusantara, saya setuju. Mengenai Palaparing, ini akan selesai akhir tahun ini, akan selesai semua nanti. Ini jadi semuanya di tanah Papua nanti 4G semuanya. Kemudian, apa tadi, lembaga adat untuk perempuan, anak dan perempuan Papua, saya kira ya, silakan dibentuk, saya kira juga bagus. Ini untuk apa? Untuk memberikan akselerasi untuk perlindungan anak dan perempuan di Papua, saya kira silakan. Akan saya dukung. Kemudian yang terakhir mengenai Istana Presiden. Ini yang di sana itu yang sulit kan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan, benar. 10 hektar gratis. Gratis. Kayunya juga gratis. 10 hektar, benar. Sudah ada. Oh, punya Pak Bisa Polo. Oh, oke. Berarti kalau tadi sampaikan hari ini, de facto sudah diserahkan. Oke. Dan tadi mengenai apa? Badan Nasional untuk urusan Papua ini. Kan kita coba kita apa? Jajaki apakah memungkinkan atau tidak. Nanti akan saya jawab setelah lewat kajian-kajian. Yeah. Saya kira usulan-usulan tadi sangat sekali, sangat bagus sekali, dan akan segera kita lakukan kajian. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya sangat menghargai pertemuan pada siang hari ini, dan saya ini masih mengatur waktu untuk bisa segera ke Papua lagi, tapi juga belum mungkin kalau saya akan berusaha bulan ini untuk ke sana lagi, tapi kalau meleset ya di Oktober lah paling, karena saya ingin meresmikan jembatan Holtekam secepatnya, dan juga jalan-jalan Trans Papua yang sudah diselesaikan oleh Kementerian PU saya akan cek, dan juga segera kita resmikan untuk segera bisa digunakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua dan seluruh ketua dan pimpinan adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, para mahasiswa. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, jadi hari ini
kita diundang untuk berjumpa dengan Bapak Presiden berkaitan dengan situasi yang terjadi beberapa saat yang lalu antara yang terjadi di Surabaya tetapi imbasnya sampai di Papua dan Papua Barat. Kita semua sudah lihat dan itulah kita diundang ke sini adalah kita dari tokoh adat, tokoh agama, dari tokoh pemuda perempuan dari Papua dan Papua Barat untuk berjumpa dengan Bapak Presiden, yaitu dengan membawa visi misi kita adalah Papua adalah bagian dari NKRI, harga mati untuk NKRI. Ya, harapan kita adalah beberapa hal yang tadi kita sudah sampaikan kepada Bapak Presiden dan puji Tuhan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden. Semua apa yang kami sampaikan, Bapak Presiden telah menjawab dengan baik untuk dapat dilaksanakan. Salah satunya adalah kita minta, saya sebagai Ondoafi akan menyumbangkan tanah 10 hektar gratis kepada negara untuk dibangun kantor atau istana Presiden Republik Indonesia di Papua, yaitu di kota Jayapura. Sehingga Pak Presiden dalam perjalanan ke Papua yang tadinya selalu disebut dengan berkunjung akan dirubah dengan berkantor di Papua. Sehingga persoalan Papua itu akan lebih gampang diselesaikan dengan baik karena Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi terkini di Papua kondusif, aman, semua masyarakat kembali telah melakukan seluruh kegiatannya dengan baik. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita semua di tanah Papua dan kota Jayapura bahwa hanya ada satu bendera di negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu bendera merah putih. Tidak ada bendera yang lain. Maka saya sampaikan kepada kita yang berada di tanah Papua dan khusus kota Jayapura untuk mengibarkan sangsaka merah putih dari laut yang putih-putih sampai kepada gunung yang biru-biru. Hanya bendera merah putih, tidak ada bendera yang lain. Saya pikir demikian.